warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenisa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji homogenitas Fisher secara manual. Jadi, apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variannya. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak, serta menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statis parametri benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Berikut ini ada langkah-langkah cara menguji uji homogenitas Fisher secara manual. Yang pertama itu ada membuat hipotesis, yang kedua ada menentukan mean dan simpang baku, lalu yang ketiga ada menentukan nilai F hitung, yang keempat ada menentukan nilai F tabel, yang kelima dan terakhir ada membandingkan nilai F hitung dan nilai F tabel serta membuat kesimpulan. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini diketahui data belajar statistika mahasiswa di kelas A dan di kelas B sebagai berikut. Bisa kita lihat tabel di bawah ini. Ujilah dengan alfa sama dengan 0,5 apakah hasil belajar statistika kedua kelas tersebut homogen atau tidak. Langsung saja kita ke penyelesaian yang nomor 1. Terlebih dahulu kita harus membuat hipotesis, yaitu H0 sama dengan New1 sama dengan New2 atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang homogen. Lalu ada H1 sama dengan New1 atau tidak sama dengan New2 atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang tidak homogen. Lanjut kita ke penyelesaian yang kedua, yaitu menentukan mean dan simpang baku. Di sini ada sampel kelas A dan kelas B, ada 10 sampel. Pertama-tama kita harus mencari jumlah rata-rata di kelas A, yaitu dengan menjumlahkan seluruh sampel yang ada di sini dari sampel 1 sampai sampel 10, dijumlahkan, lalu hasilnya ada 1254, dan sama juga di sampel kelas B ada 10 sampel dijumlahkan terlebih dahulu, yaitu 1248 hasilnya. Nah, lanjut kita mencari rata-ratanya. Di sini, X bar A sama dengan jumlah XA dibagi NA. XA itu adalah tadi jumlah dari sampel yang ini. Dan di tabel ini yaitu 1254. Terus NA-nya itu adalah sampel dari banyaknya sampel. Nah, di sini banyaknya sampel itu ada 10. Jadi, kita masukkan aja ke rumusnya. Ada 1254 dibagi 10 sama dengan 125,4. Kita masukkan di sini. Lalu kita mencari rata-rata di kelas B-nya. Nah, rata-rata di kelas B ini adalah sama rumusnya seperti tadi. X bar B sama dengan jumlah XB dibagi NB, yaitu tadi kan kita sudah jumlahkan dulu nih semuanya. Hasilnya itu ada 1248. Kita taruh di sini, lalu dibagi NB. NB-nya tuh jumlah banyaknya sampel, yaitu 10. Jadi hasilnya 128. Oke, lanjut ke simpangan baku. Nah, selanjutnya kita akan mencari simpangan baku. Nah, simpangan baku yang pertama kita cari ini simpangan baku kelas A. Jadi, simpang A kuadrat sama dengan jumlah dalam kurung XA kurang X bar A kuadrat dikurang
N kurang 1. Bagaimana? Pertama-tama kita mencari ini dulu nih teman-teman, tabel yang di sini. Ini untuk menentukan nanti XA kurang XA berkuadratnya. Bagaimana cara mencari XA kurang X bar A ini? Yaitu kita ambil contoh yang sampel pertama. 97 dikurang dengan rata-rata tadi ini 97 dikurang 125,4 itu hasilnya min 28,4. Terus di yang kedua kan 107 sama juga dikurang 125,4. Hasilnya minus 18.000,4. Nah, begitu terus sampai seluruhnya nih, teman-teman. Nah, kalau kita udah dapat keseluruhannya, kita lanjut ke yang XA. XA kurang X bar A kuadrat. Bagaimana cara mencarinya? Jadi ini tinggal dikalikan aja teman-teman. Min 28,4 kita kaliin 806,58 dan begitu seterusnya sampai semua sampel terisi, lalu kita jumlahkan. Nah, hasilnya itu ada 7.728,4. Nah, hasil dari jumlah ini kita taruh di sini. Nah, kita taruh, terus kan ini tadi dikurang N ya. Nah, N itu dari banyaknya sampel. Jadi, 7.728,4 dikurang 10 kurang 1. Nah, hasilnya itu 858,71. Nah, kita udah dapat nih teman-teman simpang baku yang pertama buat kelas A. Nah, lanjut kita ke simpang baku kelas B. Cara menghitungnya sama teman-teman kayak tadi. Cuman di sini kan bedanya di XB sama X barnya aja itu kan tadi A sama B-nya itu kan dari kelasnya teman-teman. Nah, kita jumlahin seluruhnya yang di kuadrat ini, hasilnya itu 7.105,6. Kita taruh di sini lagi, terus dikurang banyaknya sampel, 10 kurang 1, hasilnya itu 789,51. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang ketiga. Tahap 3 itu menentukan nilai F hitung. Nah, F yaitu rumusnya ada F sama dengan simpang kuadrat terbesar dikurang simpang kuadrat terkecil. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tadi kan kita udah dapat nih ya teman-teman yang sebelumnya hasil dari simpangan kelas A sama simpangan kelas B. Nah, itu simpangan kelas A itu kan ada 858,71, lalu di simpang kelas B itu ada 789,51. Terus kita masukin ke rumusnya, yaitu di sini kan F sama dengan simpang terbesar dikurang simpang terkecil. Nih, kita masukin, yaitu 858,71 dikurang 789,5. Hasilnya itu ada 1088. Nah, jadi 1088 ini bisa dibilang F hitungnya. Jadi kita sudah menemukan F hitungnya ya teman-teman. Kita lanjut ke menentukan nilai F tabelnya. Oke, kita akan menentukan nilai F tabel. Ini adalah tabel untuk alfa 0,05. Oke, uh, Oke, F tabel untuk memperoleh nilai tabelnya itu ada rumus alfa yang diketahui 0,05 dKA bagi dKB. Alfa itu kita ketahui kan tadi 0,05, dKA itu FNA kurang 1. Lalu
dibagi NB kurang 1. Nah, NA dan NB ini kalian udah tahu yaitu banyaknya tabel, banyaknya sampel. Nah, lalu kita hitung lagi 0,05 eh, 10 kurang 1 dibagi 10 kurang 1 sama dengan 0. Nah, yang kita sudah ketahui, NA itu adalah banyaknya sampel, NA kurang 1 dibagi 0, dibagi NB kurang 1, yaitu 0,5, 10 kurang 1 dibagi 10 kurang 1. 10 kurang 1 itu hasilnya 9, terus 10 kurang 1 hasilnya 9. Jadi hasilnya di sini 0,05 9 dibagi 9. 9 di atas itu bisa dibilang pembilang, 9 di bagian bawah itu bisa dibilang penyebut. Nah, di sini bisa kalian lihat tabel di sini, tabel di atas itu DF untuk pembilang, yaitu yang di atas ini. Lalu yang di samping ini DF untuk penyebut. Lalu pembilang yang ke-9 ini bisa kita lihat di bagian kolom yang atas ini, di sini ada 9. Setelah itu penyebutnya kita lihat di bagian baris yaitu 9. Nah, setelah kita memperolehnya, kita hubungkan semuanya. Jadi, kita tarik sampai kita menemukan ke sini. Nah, jadi 9 9 ketemu 9 itu ditemukan hasilnya 3,18. Nah, jadi hasil dari F tabel ini adalah 3,18. Nah, jadi 3,18 ini bisa dibilang F tabel. Jadi kita sudah menemukan nilai F tabelnya yaitu 3,18-nya. Lalu kalau sudah kita ke tahap terakhir yaitu membandingkan nilai F hitung dan F tabel serta membuat kesimpulannya. Jadi, jika nilai F hitung, jadi jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Lalu nilai F hitung kurang dari nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Sesuai dengan tadi hipotesis kita. Jadi, nilai F itu yang tadi kita peroleh adalah 1,088 dan nilai F tabelnya yaitu 3,18. Jadi, F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu sama dengan 1000,088 lebih kecil dari 3,18. Jadi kesimpulannya kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Oke, terima kasih. Sekian video presentasi tentang penjelasan uji homogenitas.